Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center, atau yang kerap kami sebut ICC, adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak, atau yang kami sebut iKids, dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Well, bagi saudara yang belum tahu, tahun ini kita ada dalam tema yang baru bagi gereja ICC, yaitu tahun mengutamakan Tuhan. Tahun di mana saudara dan saya belajar mengutamakan Tuhan, sangkal diri, pikul salib, hidup memuliakan Tuhan dalam segala aspek hidup saudara. Dan kita memulai dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Ya, dan kita memulai tahun ini dengan satu seri untuk mendengar suara Tuhan. Karena kita belum belajar dulu bahwa Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan ada. Ya, dan Tuhan bicara. Ya, Tuhan ada dan Tuhan bicara, dan kabar baiknya firman Tuhan katakan domba-domba Tuhan mendengar suara gembalanya. Ya, domba-dombaku kata Tuhan mendengar suaraku. Jadi kita diberikan kemampuan untuk bisa dengar suara Tuhan. Katakan sebelahnya, kamu bisa dengar suara Tuhan. Puji Tuhan, bisa kipas yang gitu. Ya, puji Tuhan. Siapa di sini sudah belajar sesuatu beberapa minggu yang terakhir? Sudah? Siapa yang sudah mendengar suara Tuhan? Puji Tuhan ya, sudah banyak sekali di antara kita yang belajar. Saya percaya sudah bisa dengar suara Tuhan, bahwa Tuhan terus berbicara atas setiap kita. Nah saudara, mari kita akan lanjutkan apa yang kita mulai beberapa minggu yang lalu. By the way, kalau sampai ada yang miss gimana Pastor? Ya masih ada di YouTube. Ada di mendengar suara Tuhan di YouTube-nya ICC Bandung ya. Ada di situ, dan saya berharap saudara bisa belajar lagi, mengulang lagi. Karena gini, kita itu belajar dari pengulangan. Yang setuju katakan amin.
Kalau kita mengulang, kita belajar lagi, kita mengulang lagi, kita belajar lagi. Jadi adalah baik untuk bisa mengulang. Amin. Nah, saudara, mendengar suara Tuhan ini akan lebih lebih efektif kalau kita mengenal dulu kehendak Tuhan. Ya. Untuk dengar suara Tuhan akan lebih efektif bagi saudara kalau kita kenal dulu kehendak Tuhan apa. Supaya ketika kita dengar suara Tuhan, kita tahu itu Tuhan. Yes? Kita bisa bedakan ini suara Tuhan, ini bukan. Kenapa? Karena kita mengenal kehendak Tuhan. Nah, saudara, jujur untuk seri seperti ini, mendengar suara Tuhan, seringkali kita bergumul ya untuk mengenal kehendak Tuhan. Ini pergumulan anak-anak Tuhan di mana-mana. Karena siapa di sini yang pernah mau mengambil keputusan penting, tapi Alkitab nggak jelas mengatakan sesuatu dengan spesifik. Ada yang pernah? Semua pernah ya. Memutuskan sesuatu tapi di mana Alkitab nggak jelas mengatakan dengan spesifik. Sehingga kita bingung. Yang mana yang harus kita putuskan? Ya, seringkali saya juga mengalami struggle atau pergumulan dalam hal ini, saudara. Ya, terus gimana? Apakah anak Tuhan itu boleh menggunakan akal sehat untuk memutuskan, atau semuanya serba supranatural? Siapa yang punya akal sehat di sini? Coba pegang semua. Haleluya. Masih anget gak? Masih ya, puji Tuhan. Apakah kita harus pakai akal sehat untuk memutuskan, atau semuanya serba supranatural? Tunggu malaikat muncul. Ya toh? Di mana balance-nya? Di mana keseimbangannya? Ya. Apakah kita perlu menantikan tanda-tanda dulu? Atau kita bisa memutuskan sesuatu? Atau gini, kita tanya Tuhan dalam hal yang mana? Besar atau kecil? Kalau soal pergi ke restoran, pilih sambal dadak atau sambal terasi, saudara boleh tanya Tuhan? Tuhan yang mana Tuhan mau? Ya, sambal dadak atau sambal terasi atau sambal terong, yang mana lebih enak? Ya, atau saudara mau pergi ke undangan nih. Ya, mau pakai dasi, kalau yang cowok harus pakai dasi, saudara buka lemarimu, Tuhan, dasi biru atau dasi merah? Dan saudara dengar suara Tuhan, Tuhan bilang biru. Waduh. Apakah sampai harus demikian? Atau memang kita tanya Tuhan hal-hal yang besar aja? Nah, saudara, di mana balance-nya? Bagaimana anak Tuhan bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Gimana caranya, saudara? Oke, siapa di sini yang perlu tahu apa yang Tuhan mau? Ya, dalam segala hal. Mungkin saudara perlu dalam hal memutuskan, dalam hal keuangan, dalam hal kerjaan, memutuskan ini beli atau jual, ini Jakarta atau tetap stay di Bandung, karirnya ke si A atau ke B, usahanya yang ini atau itu. Ya, saudara, kita senantiasa kadang-kadang pingin mengambil keputusan, tapi kita nggak tahu apakah yang mana yang menjadi kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan, saya percaya hari ini kita pulang dengan jawaban. Semua. Katakan semua. Semua. Semua kita akan pulang dengan jawaban. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, pengen tahu Tuhan maunya apa, kita akan dapatkan daripada firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, ini sesuatu yang perlu kita bangun dulu dari awal. Kan Tuhan Yesus ini, dia tahu kehendak Bapaknya kan? Dia tahu kehendak Bapaknya. Dia mencari kehendak Bapaknya. Dia berdoa semalam-malaman untuk itu. Dia cari Bapak maunya apa sih? Nah, tujuannya Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa apa? Ini penting. Saya pengen tahu kehendak Tuhan.
Nah, kalau Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa, tujuannya apa? Lihat ini. Dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan begini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Tetapi apa? Melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi dalam firman ini tujuan Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa adalah supaya Dia bisa melakukannya. Nah, pertanyaannya gini. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan, apakah tujuanmu adalah untuk melakukan kehendak Bapa? Karena Roh Kudus datang bukan untuk menolong kita. Ini harus pelan-pelan nih. Roh Kudus datang bukan untuk menolong kita melakukan kehendak kita sendiri. Tapi untuk melakukan kehendak Bapa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus bukan membantu kita, menolong kita supaya kita mengerjakan apa yang kita mau. Tapi mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan itu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tujuannya adalah saya ingin tahu pastor kehendak Tuhan karena saya mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya mau melakukan. Nah, kalau seseorang punya komitmen yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan menyatakan kehendaknya. Kalau saudara komit sama apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka sebagian besar keputusanmu akan berjalan dalam jalan yang tepat. Karena saudara hidup takut akan Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan katakan kalau kita berkenan di hatinya, mau menyenangkan Tuhan, mau tahu kehendak Tuhan karena ingin mengikuti kehendaknya. Firman Tuhan katakan dialah yang disebut yang mengasihi Tuhan. Dan ada lagunya kepada mereka ini. Tuhan. Apa? Lanjutin. Apa? Menetapkan langkah-langkah orang. Ada dalam Mazmur berapa? 7 itu. Bisa muncul kan? Yang hidupnya. 37. Apa? Boleh nyanyi. Boleh saudara. Tuhan apa? Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kepadanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, kepada kita yang pengen punya hidup yang menyenangkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya, Tuhan menetapkan langkahmu. Amin. Tuhan menetapkan langkah kita. Dan sebelum kita belajar lebih dalam, saudara, tentang bagaimana saya bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saya dengar suara Tuhan, kalau saya tahu kehendak Tuhan, itu yang aku mau. Well, kita perlu dulu menghindari hal-hal yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yes. Apa sih, ada hal-hal apa dalam kehidupan anak Tuhan yang bisa menghalangi dia? Ya, menghalangi dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita nggak boleh hidup di situ. Jangan hidup di dalamnya. Karena ketika hidup di dalam situ, saudara, hidup di dalam hal-hal yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan, maka ketika saudara tahu kehendak Tuhan menjadi sia-sia. Karena kita nggak melakukannya. Amin. Contoh, saudara, kalau orang hidup dalam dosa. Orang yang hidupnya di dalam dosa, hidup dalam dosa senantiasa. Hatinya akan keras, akan pahit dan dia akan menjauh daripada Tuhan. Meskipun Tuhan gak menjauh daripadanya. Ya. Ketika dia dengar suara Tuhan, ketika dia tahu kehendak Tuhan, dia tetap gak melakukannya. Karena dia memilih untuk tinggal di dalam dosanya. Jadi tahu kehendak Tuhan pun sepertinya sia-sia bagi dia. Atau orang yang hidupnya berdasarkan keinginannya sendiri atau fleshly led.
dipimpin oleh keinginannya sendiri atau keinginan daging, saudara. Ya, meskipun dia tahu kehendak Tuhan yang mana, dia nggak memperdulikan itu. Dia nggak menghidupinya, dia nggak melakukannya. Bahkan kalau orang hidupnya di dalam daging sesuai dengan keinginannya sendiri aja, nggak peduli sama apa yang Tuhan mau, maka yang terjadi adalah dia membuka dirinya untuk pekerjaan roh jahat bekerja. Sudah tahu orang yang ada hidupnya iri hati, kepentingan sendiri, itu seperti membuka jalan untuk roh jahat berpesta dalam hidupnya. Ya, dalam Yakobus 3 ayat yang keberapa itu disampaikan bahwa demikian, ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri, pasti di sini nggak pernah iri lah ya. Saya stop dulu di sini. Ada di sini pernah iri? Anybody? Pernah iri? Pagi tadi banyak loh. Atau kepentingan sendiri ada di sini. Jangan kamu bermegah, dibilang memegahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Lihat ini saudara, kenapa? Karena perasaan iri, perasaan disebut saudara, perasaan iri dan kepentingan sendiri, ayat 15 dikatakan, itu bukan dari Tuhan. Oh, dari mana? Dari dunia. Terus apa? Nafsu manusia dan dari Jadi orang yang hidupnya penuh dengan kepentingan sendiri, iri hati, bertengkar dan lain sebagainya, roh jahat bekerja dalam hidupnya. Sehingga dia nggak bisa clear mengenal kehendak Tuhan. Dan meskipun dia tahu Tuhan maunya apa, dia nggak lakukan itu. Karena dia memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri. Dan roh jahat bekerja dalam hidupnya dia. Saudara ingat Petrus ketika Tuhan Yesus sampaikan bahwa dia akan disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Petrus muncul ketidaksukaan. Dia gak setuju. Kenapa? Karena dia punya kepentingan. Dia gak mau Tuhan Yesus disalibkan lain sebagainya. Dia gak mau. Lalu dia tarik Yesus. Guru, sekali-kali tidak akan terjadi. Lalu Yesus memalingkan mukanya sama Petrus. Dia bilang, enyahlah iblis. Ketika kepentingan sendiri muncul, iblis itu bekerja. Satu contoh lagi. Yohanes, Yakobus. Ini soko guru semua. Ya, 3 murid Tuhan Yesus. Ring satunya Petrus, Yohanes, Yakobus. Yakobus sama Yohanes ketika harus lewat bersama Yesus rombongannya mau pergi ke Yerusalem. Paling dekat lewat Samaria. Paling dekat. Motong jalan. Lurus. Tapi orang Samaria gak mau terima orang Yahudi. Dan ketika gak diterima, ditolak jangan lewat sini. Mereka ngambek. Mereka ngambek karena mereka punya kepentingan. Dan mereka, Yohanes, Yakobus marah dan bilang sama Tuhan Yesus, Guru, haruslah kita minta, haruslah kita suruh api turun dari langit. Ya, menghanguskan, membinasakan mereka. Lihat ini saudara, this is in the Bible. Ada iri hati, ada kepentingan sendiri, roh jahat bekerja. And this is the truth. Lihat ini. Dalam Lukas 9 ayat 54. Saya baca highlightnya saja. Tuhan ini mereka lagi kesel nih. Yohanes, Yakobus. Apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ayat 55 dikatakan, akan tetapi Yesus berpaling. Apa? Tegur mereka. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Lihat ini. Bahasa Inggrisnya bisa munculkan. And he turned and rebuked them. And said, you do not know what manner of spirit. Ada spirit, saudara. Ada roh yang bekerja. Ya, di dalam diri orang yang penuh dengan kebencian, dalam kepentingan sendiri, ada iri hati, roh jahat itu bekerja.
Makanya bertobatlah. Tepuk pundak sebelahnya, yuk bertobat yuk. Jangan iri hati ya. Ya. Kok gak ada amin ya? Haleluya. Seringkali kita udah begini. Nah, kita harus hindari jangan hidup dalam iri hati, ya, dipimpin oleh daging, karena tahu kehendak Tuhan pun akan percuma, saudara. Atau mau menyenangkan orang. Ada orang yang hidupnya mau menyenangkan orang daripada mau menyenangkan Tuhan. Maka ketika orang punya prinsip demikian, dia ingin takutnya sama orang daripada takut sama Tuhan, maka tahu kehendak Tuhan pun akan jadi sia-sia, saudaraku. Kenapa? Karena dia nggak mau ditolak orang. Ya, makanya dia lakukan apa yang menyenangkan orang. Dulu banyak orang Yahudi yang percaya, pemimpin-pemimpin bahkan percaya sama Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak mau mengakui. Kenapa? Takut dikucilkan. Mereka lebih suka untuk dipuji, dihormati orang daripada dihormati Tuhan. Ya, menyenangkan orang itu halangan. Ya, tadi dalam dosa, dalam kedagingan atau keadaan. Gini ya, saudara, this will set you free. Oke, ini akan membebaskan saudara. Gini, kita nggak bisa menentukan kehendak Tuhan dari keadaan, nggak bisa. Kalau mudah, ini mayoritas orang Kristen ya. Kalau mudah jalannya sama dengan Tuhan. Ada di sini? Jangan angkat-angkat. Ya, kalau susah berarti bukan Tuhan. Dari siapa saudara? Kalau lancar, Tuhan. Kalau ada halangan, bukan Tuhan. Dari siapa saudaraku? It's not in the Bible. Gak ada dalam Alkitab. Ya, kita gak bisa menentukan kehendak Tuhan dari keadaan. Gak bisa. Seringkali kehendak Tuhan bukan hal-hal yang membuat lancar semua. Hal-hal yang sulit bagi kita. Karena itu mematikan kedagingan. Siapa yang percaya matinya daging itu gak nyaman? Itu. Kadang-kadang gak nyaman. Mati daging sangkal diri itu gak nyaman. Jadi gak semua keadaan yang mudah, lancar, itu Tuhan. Bahkan gak semua yang sulit itu bukan Tuhan. Tuhan bisa bekerja di situ. Sadak Mesak Abednego tetap masuk dapur api. Daniel tetap masuk gua singa. Sulit saudaraku. Tapi Tuhan menyertai. Amin. Jadi kita gak bisa menentukan yang baik, yang lancar itu Tuhan, yang enggak berarti bukan Tuhan ya. Jangan ya saudaraku. Dan kita gak bisa, saya tulis ini, bedakan antara damai mengikuti keinginan roh, beda ya, dengan nyaman karena mengikuti keinginan daging. Itu beda. Bedakan antara damai sejahtera karena mengikuti keinginan roh. Saudara, kalau kita mengampuni, siapa yang percaya itu keinginan Tuhan? Kita damai meskipun berat. Gitu ya? Ya. Damai sejahtera karena engkau hidup dalam kebenaran. Saudara menimbulkan damai sejahtera. Itu meskipun sulit. Tapi orang ada juga merasakan nyaman karena apa? Mengikuti keinginannya sendiri. Nyaman. Ya, dia nyaman, merasa nyaman. Begitu. Jadi kita jangan memutuskan kehendak Tuhan dari keadaan. Atau dari perasaan, jangan juga. Ya, kadang-kadang kita menentukan kalau sesuatu yang kuat emosinya berarti Tuhan. Kalau yang ya biasa-biasa berarti bukan Tuhan. Enggak juga saudara. Ya kalau saudara pergi ke ATM terus tiba-tiba mau ambil uang. Ada yang pernah pergi ke ATM mau ambil uang? Pasti ya semua pernah ya. Kesana terus tiba-tiba mau ambil uang, mau masukin kartunya. Kok ada yang merah-merah? Selembar kertas 100.000 yang tertinggal. Lalu muncul strong emotion. Haleluya, berkat Tuhan. Itu bukan berkat Tuhan. Itu bukan milikmu. Kok gak ada amin ya?
Ya gak usah tanya Tuhan. Tuhan apakah ini berkat-Mu? Bukan. Amin. Gak usah tanya Tuhan, Tuhan apakah ini milikku, buatku? No. Itu bukan milikmu. Amin. Ya, jangan menentukan kehendak Tuhan dari perasaan. Atau memang kalau misalnya dalam perusahaan terus ada konflik. Ada aja kan, dalam organisasi ada konflik. Ketika ada konflik, dia gak mau tinggal dalam konflik. Ada orang yang gak mau bersuka konflik, akhirnya dia gak menyelesaikan konflik itu. Dan dia lebih mending untuk pergi daripada konflik itu. Daripada menghadapinya dengan baik. Well, mungkin terdorong kuat tuh pergi. Saudara. Tapi itu bukan Tuhan. Kita gak bisa menentukan Tuhan dari perasaan. Yes? Well, itu semua tadi introduction ya. Sekarang kita masuk khotbahnya. Gini saudara. Ada satu jalan yang firman Tuhan katakan. Supaya setiap kita menerima hikmat Tuhan. Dalam apapun. Mau jual beli, kerjaan, keluarga, apapun. Saudara akan mendapatkan hikmat Tuhan. Yang mau katakan amin. Dapetin dari sini. Are you ready? Satu kata. Ingat ini, dapetin khotbahnya. Lupa ini, lupa khotbahnya. Lihat ini. Satu kata. Nasihat. Tuhan berbicara kepada anak-anaknya lewat nasihat. Nah saudara bicara tentang nasihat. Ini ada ekstrim ya. Ada dua ekstrim. Well, satu ekstrim kiri. Sayap kiri. Gak mau dengar nasihat sama sekali. Ada orang yang tidak mau mendengar sama sekali nasihat. Ada saudara. Tapi ada orang yang terima semua nasihat. Mau dari TikTok, ya terima. Dari Reel, ya terima. Ya. Pokoknya dari manapun, itu adalah kebenaran. Saudara, ini ekstrim. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan, kita menerima hikmat dari nasihat. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Amsal 12. This is fun. Semangat? Amsal 12 dikatakan demikian. Orang bodoh itu lurus. Jalannya tuh lurus dalam pandangannya atau anggapannya sendiri. Karena sendirian dia. Tetapi orang siapa yang mendengarkan nasihat apa? Bijak. Jadi orang bodoh adalah orang yang punya anggapan sendiri aja. Nyimpulkan sendiri aja. Gak ada nasihat. Tapi orang yang mendengarkan nasihat, dia bijak. Firman Tuhan juga katakan demikian, bahwa orang yang mendengarkan nasihat, dia mempunyai hikmat. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Kalau orang sombong itu bertengkar maunya, saudara. Tetapi mereka yang dengarkan nasihat mempunyai hikmat. Tahukah saudara, Alkitab dengan jelas katakan hikmat datang karena nasihat yang tepat. Hikmat itu datang karena nasihat yang tepat. Sehingga kita, siapapun kita, apapun kebutuhan saudara, kita gak pernah kekurangan hikmat. Karena firman Tuhan sudah kasih jalannya. Hikmat datang dari nasihat. Jadi berbahagialah kita yang mau mendengarkan nasihat. Karena engkau akan menerima hikmat. Amin. Kita perlu rendah hati mau dengar nasihat. Orang-orang yang mungkin lebih daripada kita. Siapa yang ingin berhasil dalam hidupnya? Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 5 dikatakan demikian. Amsal 24 dikatakan demikian. Ayat 6. Hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Ya. Dan yuk sama-sama 2-3. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Siapa yang ingin mengalami kemenangan? Jelas saudara, tergantung penasehat yang banyak.
Kalau saudara mau menang dalam hal keuangan, saudara perlu penasehat keuangan. Kalau kita perlu menang dalam kesehatan, kita perlu penasehat dalam hal kesehatan. Kalau bicara tentang keluarga, kita perlu penasehat dalam keluarga. Kita perlu penasehat yang banyak. Amin. Supaya kita menang. Makanya saya tulis ini, seringkali perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan itu seringkali terletak pada bagaimana kita terima nasihat yang baik. Itu aja. Di situ sudah bedanya. Orang berhasil dan gagal itu bedanya di penerimaan nasihat. Dan saya akan bawa saudara melihat contoh-contoh di Alkitab hal yang menunjukkan demikian. Ya, Tuhan kasih kita hikmat itu lewat nasihat. Makanya kita perlu rendah hati untuk bisa mau belajar dengar nasihat. Pada orang-orang yang lebih daripada kita. Meskipun saudara, ini disclaimer dulu. Meskipun ada nasihat yang baik dan ada yang buruk. Ya itu ya? Ya. Jujur ada nasihat yang baik dan ada nasihat yang buruk. Kita sendiri kudu bisa membedakan di dalam Tuhan mana yang baik dan mana yang bukan. Mana yang buruk. Ya, ada orang yang kasih nasihat sama kita karena mungkin punya kepentingan. Ya itu ya? Ya, mungkin punya iri hati, mungkin punya kejahatan dalam hati mereka, mungkin ada ego tertentu, mereka kasih nasihat, berarti mereka gak kasih tahu itu yang ada dalam hati mereka. Tapi mereka memberikan nasihat kepada kita. Makanya kita perlu discernment. Kita perlu bisa membedakan mana yang baik, mana nasihat yang buruk. Amin. Tapi dari nasihatlah kita menerima hikmat. Dan kita menjadi bijak. Nah saudara, dalam Alkitab penuh banyak sekali. Mungkin lebih dari 10 saudara. Cerita tentang bagaimana orang dapetin nasihat yang baik. Luar biasa. Saudara ingat Naaman? Naaman panglima Aram marah-marah kusta. Disuruh mandi di sungai Yordan, dia ngambek, dia gak mau. Tapi dia diselamatkan oleh nasihat. Nasihat anak buahnya. Dia bilang gini, bos. Kalau disuruh yang susah, mau gak? Pasti bos lakukan. Lah ini cuma mandi sungai Yordan. Enteng ini mah. Dia lihat, iya juga ya. Gebur juga sudah sembuh dia. Dia selamat karena nasihat. Ya. Musa, saudara orang hamba Tuhan yang kalau bicara Musa ya, bicara sama Tuhan muka dengan muka. Itu seperti sahabat. Dia sudah dipakai Tuhan membelah lautan, air keluar dari gunung, ya mana turun dari surga. Wah dahsyat ajaib segala pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Satu hari mertuanya datang. Siapa yang suka dinasihatin sama mertua? Saya gak lihat saudara. Ada di sini yang suka kalau mertuamu datang? Kok gak ada yang katakan ini? Dan dikasih nasihat. Siapa yang bersuka cita? Dan tiba-tiba saudaraku. Yitro datang, haleluya. Yitro datang, Musa lagi kerja, lagi gawe. Lagi kerja. Dari pagi duduk sampai malam, sampai sore, petang dikatakan. Dia mengadili bangsa Israel. Kamu hilang apa? Oh hilang ayam 2 ekor. Oh salahnya begini. Kamu apa? Dia ambil kambing. Oh begini. Dia pilah-pilah hukum dan dia menghakimi pagi sampai malam. Sore. Dan Yitro mertuanya mengamati. Dia bilang gini. Dia amati. Dia kasih nasihat. Musa. Yang kamu lakukan. Enggak baik. Kaget saudara. Siapa ini? Mungkin dia gembala 2-3 ekor aja. Enggak tahu. Do you know who Moses is? Who led the Israel 2 juta orang keluar dari Mesir. Siapa Yitro bicara sama Musa saudara? Dan Yitro bilang gak baik. Kalau kamu lakukan gini terus. Kamu susah. Orang lain susah.
Nggak ada yang diuntungkan di sini. Lebih baik saya kasih nasihat sama kamu. Kamu delegasi. Kerjaan yang susah, kamu. Kerjaan yang mudah, bagi-bagi. Itu prinsipnya, saudara. Dan Musa nggak petanteng-petenteng, saudaraku. Puji Tuhan. Dia nggak sombong, dia nggak merasa dirinya hebat. Dia dengar setiap perkataan Yetro. You know what? It turns out. Itu nasihat yang baik. Kenyataannya itu nasihat yang baik. Dan akhirnya dia semuanya selamat, saudara. Puji Tuhan. Musa hidup panjang. Nggak ngerti ya, saudara. Nangkep gak, saudara? 120 tahun umurnya. Kalau enggak mungkin 80 tahun. Stres, saudaraku. Ya. Siapa Yitro? Yitro bukan anak Tuhan. Bukan bagian dari bangsa Israel. Bukan. Jadi Tuhan, kita bisa terima nasihat juga dari orang-orang yang bukan anak Tuhan, bukan anak rohani, saudara. Mungkin kita nggak tanya sama mereka, siapa yang percaya Tuhan bisa pakai semua orang? Ya, mungkin pertanyaan kita bukan pertanyaan secara sifatnya teologis atau dosa, saudara. Kita mungkin pertanyaan yang praktis saja, yang mungkin orang itu punya pengalaman lebih. Punya kemampuan lebih. Kita tanya sama dia. Dan Yitro adalah seorang seperti itu. Dia kasih nasihat dan Musa ikuti. Ada nasihat yang baik yang bisa menyelamatkan. Satu ketika Rehabeam, raja Israel naik ke atas. Raja Rehabeam, wah luar biasa. Saudara, dia naik jadi raja. Gak taunya dia kedatangan tamu yang namanya Yerobeam. Datang ke situ. Dan Yerobeam datang bilang gini, bapak kamu nih nyusahin kami nih ya. Kami harus bangun ini, bangun itu, dan lain sebagainya. Pandangan kamu terhadap kami apa? Begitu. Dan raja bilang, oke, tunggu. Saya minta waktu. Saya percaya minta waktu itu baik untuk pertimbangan. Belajar ya saudara ya, kalau mau memutuskan yang besar, minta waktu. Kata sebelah minta waktu. Ya, minta waktu untuk menimbang. Dan kemudian buat apa? Dia minta waktu. Dia mau cari nasihat dulu. Raja kemudian mencari nasihat dari 2 kelompok orang. Dan ini penting ya. 2 kelompok orang. Yang satu adalah nasihat dari penasehat zaman bapaknya, Salomo. Yang hidup bersama Raja Salomo. Dan dia tanya, Om, gitu. Gitu. Ini ada Yerobeam datang minta begini. Menurut kamu apa? Saya harus katakan apa? Oh, kalau kamu mau menjadi hamba rakyat, kamu harus berkatakan yang baik dan lain sebagainya. Oke. Lalu dia abaikan. Dia panggil anak-anak muda. Yang sebaya dengan dia. Yang gak punya pengalaman, gak punya hikmat yang sudah teruji. Tanya sama mereka, menurut kamu saya harus jawab apa besok? Dia bilang, untuk mereka jangan kasih enteng. Kalau zaman sekarang jangan kasih kendur. Kamu hajar mereka lebih lagi daripada bapamu. Waduh saudara. Kemudian Rehabeam mengambil keputusan untuk dengar suara teman-teman yang sebaya dengan dia. Sudah tahu akibat nasihat ini kerajaan Israel pecah 2. And this is big. This is not only a story. Ini perbedaan antara menerima nasihat yang baik dan yang buruk. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi ada nasihat yang baik, ada nasihat yang buruk. Kita perlu discernment, katakanlah saya discernment. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah saudara, dari siapa kita harus dengar nasihat? Yang pertama adalah, ini 2 aja ya. Yang pertama adalah orang yang lebih pengalaman. Itu aja. Kalau sudah mau mulai usaha, tanyanya sama orang yang sudah usaha 10 tahun. Yes. Kalau mau berkeluarga, tanyanya sama orang yang sudah mungkin Om Tim. Ya, yang punya anak cucu udah. Kita tanya sama orang yang lebih daripada kita. Lebih punya pengalaman, lebih punya pengetahuan. Itu pilihan kita. Saudara, kalau bicara dokter, nggak semua dokter pengalamannya sama. Itu ya? Ya, kita perlu
nasihat dari dokter-dokter yang mungkin lebih berpengalaman. Dulu anak saya yang kelima, pada waktu dokter katakan di Bandung harus dilepas. Karena secara medis itu membahayakan ibu dan anaknya. Well, saya pikir dia punya pertimbangan tertentu, tapi Tuhan gerakkan untuk mencari penasehat yang lain. Mungkin yang punya pengalaman yang lain. Satu dokter ke dokter yang lain, ke dokter yang lain, ke dokter yang lain. Sampai 7 dokter mungkin, 8 dokter. Dan semua ini kita dapatkan satu hikmat dan pengertian apa yang harus diputuskan. Dan Tuhan bekerja di situ dan anak kami selamat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita perlu mencari yang lebih berpengalaman. Kok gak ada amin ya? Yang kedua adalah yang dapat menunjukkan bukti. Ini penting saudara. Kalau cari orang yang dapetin nasihat, cari yang bisa nunjukin buktinya. Yes. Lihat ini saudara. Dalam Amsal 14 ayat 15. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Jadi kalau orang gak pengalaman itu semua dipercaya. Apa yang TikTok ngomong dia percaya. Reels ngomong dia percaya. Pokoknya WhatsApp grup percaya. Kata sebelahnya pasti bukan kamu. Tapi di luar sana sudah banyak. Iya kan? Banyak. Nah saudara kita lihat. Tetapi orang bijak apa? Ya sama-sama apa? Orang yang bijak apa? Memperhatikan langkahnya. Artinya orang bijak itu nggak sembarang terima semua perkataan. Orang bijak itu perhatikan. Ini langkah yang tepat atau enggak? Perhatikan langkahnya. Tepat atau tidak? Bahasa Inggrisnya very very good. Lihat ini. Only a simple tone gitu. Begitu Ellen, benar gak? A simpleton. Proverbs 14 bisa munculkan. A simpleton. Only a simpleton believes everything he's told. Apapun dia terimalah. Ya. A prudent man. Sama-sama, yuk 2, 3 apa? A prudent man understands the need for proof. Penting untuk bisa menunjukkan bukti. Jadi kita cari nasihat sama orang yang bisa membuktikan. Bahwa dia sudah mengalami dan dia sudah menunjukkan bukti bahwa dia berhasil. Yes. Bisa menunjukkan buktinya. Makanya kita perlu waktu untuk cari nasihat-nasihat yang terbaik. Nah saudara, saya mau belajar sesuatu siang hari ini. Dan kita akan selesai sebentar. Yang tidur boleh bangun. Nah saudara gini. Apapun nasihat yang saudara dapatkan. Apapun itu. Ya. Semuanya harus kita uji. Apakah itu sesuai enggak dengan firman Tuhan? Ya, harus kita uji. Karena Tuhan tidak memberikan rahasia lain. Gak ada hidden secret selain firman Tuhan. Kepada manusia, anak-anak Tuhan, dia berikan firman ini dan tidak ada yang lain. Jadi semua nasihat dari siapapun yang kau dengar harus sejalan dengan firman Tuhan. Sesuai enggak sama apa yang Alkitab katakan? Sesuai enggak? Uji saudara, dan itu perlu waktu sama seperti jemaat di Berea. Menguji setiap perkataan yang dia dengar. Uji dulu. Hati-hati sama orang yang berkata begini, nasihat yang berkata gini. Ya. Memang Alkitab katakan hormatilah orang tuamu. Tapi, waduh, kalau ada tapinya, menghindar saudara. Amin. Karena gak ada tapinya.
Ya. Hati-hati sama ada orang berkata, tapi yang memang Alkitab bilang mengampuni. Tapi dia sudah keterlaluan. Saudara, semua nasihat yang baik akan sejalan dengan firman Tuhan. Dan kalau ada orang nabi gimana pastor? Nabi yang punya karunia. Aku dengar dari Tuhan. Waduh saudaraku, pakai nama Tuhan. Aku dengar Tuhan bicara sama kamu. Well, tetap harus diuji. Tetap harus sejalan firman Tuhan. Kenapa? Karena gini. Karena kalau Roh Kudus bicara sama seseorang, dia gak pernah bertentangan dengan Alkitab. Gak pernah. Karena Roh Kudus yang menulis Alkitab. Harus sejalan. Bahkan kalau ada orang berkata saya dapat penglihatan dan lain sebagainya. Seorang nabi punya karunia rohani sekalipun. Kita harus menguji nasihat itu. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 14 ayat 37. Saya undang keyboardis boleh ke depan. Jika seorang menganggap dirinya nabi. Atau orang yang mendapat karunia rohani. Orang nabi ini. Atau punya karunia tertentu. Wah bisa ngelihat dan lain sebagainya. Dia harus sadar. Bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Bahasa Inggrisnya. If anybody thinks he's a prophet or spiritually gifted. Let him acknowledge that what I am writing. Apa firman Tuhan. Ya, I am writing to you is the Lord's command. Jadi semua harus sejalan dengan firman Tuhan. Nasihat itu harus diuji. Haleluya. Pastor gimana kalau tahu soal tanda? Siapa di sini suka minta tanda? Oh nggak ada ya? Tadi pagi banyak. Ada yang suka minta tanda? Mau ke Jakarta, mau naik bus atau naik jalan pada Lenyi. Sudah minta malaikat turun. Ada? Tuhan aku minta tanda. Langit terbuka. Awan tulisan go. Di luar sana ada saudaraku. Aku mau berjalan. Aku harus ketemu dia. Aku minta daun turun di depanku. Ada saudaraku. Kata sebelahnya. Dari wajah pasti bukan kamu. Orang Kristen ada loh di luar sana. Yang meminta tanda dalam segala. Saya kasih sesuatu yang akan memerdekakan saudara. Gini. Are you ready? Jangan minta tanda yang spektakuler. Jangan. Tuhan bisa. Kalau dia mau. Tapi yang spektakuler itu akan terjadi. Kalau memang Tuhan tahu engkau akan mengalami yang spektakuler. Kalau Maria belum nikah, ya akan mengandung, itu spektakuler. Malaikat muncul, nah itu boleh. Kalau saudara mau pergi ke Jakarta, minta malaikat Tuhan turun, jangan saudara. Please. Oke? Kalau mau mulai usaha, aku minta langit terbuka. No, please, don't do that. Saudara perlu hikmat dari nasihat. Ya, dan kita harus uji. Pastor, gimana dengan akal sehat? Selesai udah ini, seri ini saudara. Gimana dengan pikiran sehat? Pegang semua pikirannya saudara. Masih hangat gak nih? Kalau masih hangat, puji Tuhan masih bisa dipakai ya. Gini saudara. Kalau satu hal saudara gak bisa memutuskan. Hal rohani gak dapet gitu. Gimana caranya nih memutuskan kalau gak ada jelas tuntunan yang Tuhan yang clear? Gimana caranya? Pakai akal sehat. Yohanes 7 ayat pertama. Ini selesai betulan saudara. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab dia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Kenapa? Karena di sana orang Yahudi berusaha membunuhnya. Itu namanya akal.
kalau kita gak dapatkan tuntunan Tuhan yang pasti, katakan sebelahnya, pakai ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sudah belajar sesuatu? Puji Tuhan ya. Semoga ini menolong saudara untuk bisa menemukan kehendak Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih, hamba-Mu bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau di tengah kami datang hari ini, kami membutuhkan hikmat-Mu. Firman-Mu katakan kami menerima hikmat dari nasihat. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus. Saudara, kalau kau datang membutuhkan keputusan jalan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Mereka sedang membutuhkan hikmat untuk memutuskan. Datangkan orang-orang yang baik, yang takut akan Tuhan. Memberikan mereka tuntunan hikmat. Jadikan mereka orang-orang yang rendah hati, mau dengar, belajar dengar nasihat. Dan aku percaya Roh Kudus bekerja atas setiap nasihat yang mereka dengar. Mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kami yang dengar ini yang akan kekurangan hikmat. Karena hikmat datang karena nasihat. Dan aku berdoa nasihat-nasihat yang tepat untuk apapun aspek yang mereka perlukan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam panggilan hidup, dalam keluarga, dalam masalah apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Aku berdoa Tuhan datangkan lewat nasihat dalam nama Yesus. Dan ketika mereka hidup ini, tangan Tuhan akan membawa kepada kemenangan. Dalam nama Yesus kami telah terima ini. In the name of Jesus. Everybody say amin. Kata belajar dengar nasihat. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara semua. Perkenalkan, nama saya Lani. Saya sudah tertanam di gereja ICC sejak tahun 2012. Dan saya juga sudah tertanam di dalam iClick Korea 02. Dan saat ini saya melayani di Departemen iKids. Nah, berbicara soal kelas pengajaran yang ada di ICC, puji Tuhan saya sudah mengikuti semua kelas yang ada. Dari kelas 101 sampai 104 yang baru berakhir di bulan Desember kemarin. Pertama kali saya mengikuti kelas itu kira-kira tahun 2012. Waktu itu pertama kali ikut kelas 101 dan saya baru belajar mengenal Tuhan di tahap awal. Saya sangat-sangat bersyukur sekali karena saya dibaptis Roh Kudus waktu ikut kelas 101 dan saya mulai bisa berbicara bahasa roh. Lalu setelah sekian lama saya udah gak ikut kelas lagi. Saya akhirnya memutuskan ikut kelas 102 dan 103 saat ada masa-masa pandemi. Lalu saya pun mengikuti kelas secara online. Di sini buat saya ada tantangan tersendiri karena mengikuti kelas online nggak segampang itu. Karena kita harus belajar buat fokus, buat nggak ke distract dengan keadaan di sekeliling kita. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati itu semua. Dan dari kelas-kelas ini saya belajar banyak hal. Di kelas 102 saya belajar untuk men-sharingkan setiap firman Tuhan yang saya dengar lewat preaching test. Ini nggak gampang tapi buat saya adalah suatu hal yang baru. Saya bersyukur saya bisa melewatinya. Selain itu di kelas 102 pun saya belajar buat bersama-sama kelompok membuat suatu project. Akhirnya kami bisa menyelesaikan project ini. Kami juga semua lulus kelas 102. Nah akhirnya datang kelas 103. Tapi saya gak langsung daftar. Karena menurut saya setelah melewati kelas 102 ada rasa males, aduh capek, banyak tugas. Tapi ternyata Tuhan ingatkan saya untuk saya tetap taat dan melangkah. Ikut kelas dulu aja, kita nggak tahu apa yang akan kita dapetin nanti. Tapi ikut kelas, setia melangkah dulu aja. Datang, akhirnya saya ikut 103, ternyata puji Tuhan bisa selesai juga. Nah di akhir ini, akhirnya ada kelas lagi nih di 104. Di kelas ini saya benar-benar mengalami pertumbuhan rohani yang lebih lagi lah dibanding sebelumnya. Di sini saya belajar banyak hal, belajar seperti gimana sih kita mau mendapatkan berkat seperti Abraham. Kita harus seperti apa? Kalau kita mau dapat janji Abraham,
respon apa yang harus kita lakukan. Itu yang menjadi saya, oh harus seperti ini. Saya melakukan langkah-langkahnya apa. Bukan cuma itu aja, di kelas 104 saya belajar lagi lebih, punya integritas yang lebih baik lagi, mencoba belajar sebagai pemimpin yang baik. Dan yang terutama yang menjadi rema buat saya adalah Tuhan itu udah memberi kita semua. Tuhan sudah menyediakan buat kita, apakah kita sudah menerimanya dan mengelolanya dengan baik. Itu yang saya benar-benar belajar. Mengelola apa sih? Waktu. Mengelola keuangan, pekerjaan saya, pelayanan saya bersama keluarga saya, apakah saya sudah mengelola itu? Saya mencoba di tahun ini untuk melakukan semuanya lebih baik lagi. Jadi kita semua juga gak pernah tahu apa hasilnya ke depannya. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang terjadi ikut dulu aja, taat dulu. Karena setiap itu Tuhan pasti memberikan kita yang lebih lagi. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita semua. Jadi teman-teman, saya yakin dan percaya setiap kelas pengajaran yang ada di ICC ini ada untuk biar kita semua belajar lebih mengenal dan tahu apa yang jadi kehendak Allah. So teman-teman semua buat yang belum ikut kelas, yuk kita semua daftar. Karena saya yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Cilani untuk saksiannya, sungguh memberkati kita luar biasa, amin. Dan emang sih kalau kelas online pasti ada fokusnya terpecah gitu ya. Tapi bersyukur di periode sekarang tuh sudah onsite. Jadi saudara bisa lebih fokus untuk belajar lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengajak untuk saudara semua yang mau tergabung untuk belajar lebih lagi haus akan kebenaran firman Tuhan. Discipleship 101 sampai 104 akan dimulai kembali di 2 minggu lagi. Tanggal 29 Januari 2024 di setiap hari Senin jam 18.30. So, kita sama-sama bertumbuh bersama-sama dan menjadi dampak buat sekeliling kita. Amin. Dan saya ucapkan selamat datang buat saudara yang baru pertama kali hadir. Kami senang untuk bersama Anda saat ini dan kami mengundang untuk saudara bisa datang ke meja informasi mengambil welcoming gift di lantai 6. Dan saudara yang belum iClick, kami mengundang untuk bisa tergabung di dalam iClick. Karena dalam iClick kita akan bisa saling bertumbuh dalam iman kita. Dan tentunya kita bisa have fun bareng. Dan tentunya kita bisa menggali firman Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kita. Ya, jadi ada informasi juga bahwa kategori iClick kita ada di beberapa kategori. Ada kategori dari yang youth, single, college, youth, college, single, terus ada married dan senior. Jadi saudara bisa memilih sesuai kategori yang saudara butuhkan. Dan sudah tersebar juga di beberapa wilayah di Bandung. Dan ada informasi yang terakhir, yaitu kami mengundang setiap jemaat yang sudah berusia 55 tahun ke atas untuk menghadiri ibadah senior yang akan dilangsungkan di tanggal 27 Januari 2024 jam 10 pagi di ICC Youth. Dan sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Thank you, Lord.